Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusra Fitriani, NIM J4190013. Saya mahasiswa program studi kesehatan masyarakat, peminatan K3, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas praktikum manajemen tanggap darurat. Pertama, pastikan aman penolong, aman korban, dan aman lingkungan. Kemudian lakukan respon. Bu! Jika tidak ada respon, minta pertolongan. Mbak! Tolong panggilkan 119. Kemudian kita cek nadi karotis dengan cara seperti ini. Mengapa kita caranya seperti ini? Kalau seperti ini, kesannya kita menyakiti korban. Nadi tidak teraba. Kita lakukan Erwin. Tekan dahi, angkat dagu, buka. Apakah ada penyumbatan pada saluran nafas? Ataukah lidahnya tertekuk ke dalam? Jika tidak ada, kita cek nafas dengan cara begini. Lihat bagian dada, apakah mengembang mengempis, kemudian rasakan nafas. Nafas tersenggar-senggar dan nadi tidak teraba. Lalu kita lakukan kompresi. Kompresi dilakukan dengan tepat, dilakukan dengan menarik tepat di bawah ketiak, dengan tangan seperti ini, kaki terbuka selebar bahu, kemudian tangan tidak dominan bertumpu pada tangan yang dominan. Jadi tangan yang dominan di bawah, tegak lurus, bertumpu pada tumit tangan. Dilakukan selama 5 siklus. Setiap satu siklus 30 hitungan. Setiap 30 hitungan kita lakukan 2 kali ventilasi. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2.
9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Kemudian kita lakukan ventilasi selama 2 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita lakukan kembali. 1, 2, 3, 4, 5 hingga 5 siklus. Setelah 5 siklus, kita lakukan evaluasi dengan cara mengecek nadi karotis. Kembali. Nadi masih tidak teraba dan nafas masih tersenggam. Kita lakukan pergantian. Jika 2 orang, kita lakukan pergantian untuk mengkompresi. Lakukan 5 siklus kembali. 1, 2, 3, 4, 5 hingga 30 hitungan. Kemudian kita lakukan ventilasi selama 2 kali. Maaf, untuk ventilasinya yang benar seperti ini. Cara megang. Dilakukan selama 5 siklus. Kita lakukan evaluasi kembali dengan cek nadi. Tempat nadi, cek nafas. Ada nadi, namun tidak ada nafas. Mari kita lakukan ventilasi selama 20 kali seperti ini. Dengan setiap
ventilasi dengan hitungan 6 detik. Satu dan 1000. 1 dan 1000 selama 20 kali. Kemudian kita lakukan evaluasi sekali lagi. Ada nadi, kemudian cek nafas. Ada nafas. Sambil kita nunggu ambulan datang, kita recovery korban dengan cara memiringkan ke kiri seperti ini. Kita miringkan korban seperti ini. Astagfirullah. Baik, jika terdapat korban tidak sadarkan diri atau seperti ini sudah tidak berdaya lagi. Pertama, kita tidurkan korban telentang. Kemudian kita miringkan kepala. Setelah itu kita bersihkan jalan nafas termasuk mulut dan hidung, termasuk di bagian bawah mulut dari lendir atau muntahan yang telah dikeluarkan, dan bawa ke klinik terdekat atau rumah sakit terdekat. Sembari perjalanan ke rumah sakit atau klinik terdekat, jika perlu kita beri nafas buatan untuk bantuan hidup dasar. Aduh, panas. Kenapa, Mbak? Ini Mbak, siram air panas. Bentar, Mbak, tungguin. Segera hentikan proses luka bakar dengan pindahkan korban dari tempat yang lebih aman. Kemudian, irigasi dengan air. Bisa menggunakan air mineral. Irigasi pada luka yang terkena air panas tersebut. Setelah itu, kita lap dengan pelan-pelan dengan cara tap-tap saja. Kemudian balut dengan kain yang basah. Balut semua luka yang terkena air panas. Pembalutan luka bakar jangan terlalu ditekan. Hanya saja kita menutupi luka agar luka terhindar dari bakteri. Ikat dengan perlahan, ingat jangan sampai tertekan. Ikat dengan seperti ini. Lalu, jika semakin parah, bawa ke klinik terdekat. Aduh, Kenapa, Mbak? ini Mbak ketembak. Oke, bentar. Pertama, posisikan tidur korban. Sini ya, Mbak. Pelan-pelan ya.
Kemudian beri bantalan tepat di atas luka yang mengalami perdarahan. Setelah itu, lakukan balut tekan tepat di atas luka. Walaupun ini balut tekan, namun tetap berhati-hati jangan sampai korban merasakan lebih sakit. Prinsip balut tekan yaitu simpul tepat berada di atas luka dan sedikit beri tekanan. Agar apa? Agar perdarahan yang keluar tidak terlalu banyak. Sudah, Mbak. Mbak, ayo bisa bangun. Ini, Mbak. Kita gunakan teknik gendongan untuk penyangga lengan agar tidak terjadi pergerakan lebih pada luka dan mengakibatkan keparahan. Dengan cara seperti ini. Makasih ya, Mbak. Mbak. Lakukan dengan erat agar sehingga tangan tidak bisa bergerak, namun jari-jari tetap bisa digerakkan. Aduh, Kenapa, Mbak? sakit Mbak, habis jatuh. Oke, bentar. Aduh. Pertama, posisikan korban berbaring. Sakit, Mbak? Sakit Mbak. Ternyata ada geseran, ada tulang geser, Mbak. Karena ini fraktur tertutup, jadi kita tidak perlu melakukan balut tekan. Langsung pada pembidaian. Pertama, kita ukur bidai agar mencakup hingga 2 sendi. Karena prinsip bidai yaitu jika fraktur di bagian tulang, maka melewati 2 sendi. Namun, jika fraktur di bagian sendi, melewati 2 tulang. Setelah diukur sudah sesuai, kemudian kita bentuk mie tiras menjadi 2 seperti ini. Kemudian masukkan ke bawah, di bawah fraktur. Bentuk menjadi 2 seperti ini lagi.
Permisi ya, Mbak. Permisi, Mbak. Kemudian kita pasang bidai di bawah fraktur. Pastikan bidai bagian bawah tidak melebihi kaki. Kemudian pasang di sebelah samping. Tidak boleh melakukan pembidaian tepat di atas fraktur seperti ini. Kita taruh di samping. Setelah itu kita lakukan penalian, pengikatan pada mitela. Masukkan ke kanan. Dan masukkan ke kiri. Mengapa kita posisikan tali di sini? Karena prinsip bidai itu pengikatan mitela tepat di atas balat seperti ini. Kemudian sisa dari tali ini kita masukkan ini, seperti ini. Untuk pengikatan mitela ini, lakukan tepat di atas persendian. Ke kanan. Kiri. Pada proses pengikatan mitela ini, kita harus pastikan pulsasi, sensorik, dan motorik. Untuk mengetes motorik, yaitu dengan cara menggerak-gerakan jari-jari kaki. Apakah terasa sakit? Tidak. Apakah bisa digerak-gerakan? Bisa. Kemudian untuk sensorik, kita lakukan perabaan tepat di telapak kaki. Apakah terasa? Terasa. Kemudian kita juga cek nadi. Apakah terasa sakit, Mbak? Tidak. Jika jari-jari terasa, jika jari-jari bisa digerakkan dan sensorik terasa serta tidak terasa sakit, maka pengikatan mitela ini tidak terlalu kencang. Kita harus tetap menjaga pengikatan agar tidak terjadi pembendungan darah, pembuluh darah. Tunggu sebentar ya, Mbak. Iya. Tunggu ambulan datang.